Cara membuat judul produk di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Banyak amat. Bisa nggak ya? Mari kita buktikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman tambah produk baru atau penguploadan produk. Pada kesempatan video kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan beritahu info pada kalian mengenai cara menyusun judul produk yang benar, sehingga nanti untuk produk teman-teman akan lebih ditemukan atau lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli ketika teman-teman benar dan rapih dalam menyusun nama produk atau judul produknya. Nah, pertama-tama saya akan berikan kepada kalian rumus dalam menyusun nama produk atau judul produknya. Nah, untuk yang pertama teman-teman bisa masukkan di baris depan ini yaitu jenis produk. Untuk jenis produknya apa sih? Nah, untuk jenis produk yang saya masukkan di sini atau jenis produk dari barang yang saya jual adalah sepatu sneakers pria. Nah, ini adalah jenis produknya teman-teman. Nah, teman-teman wajib dalam menaruh jenis produk di bagian depan sini teman-teman. Kemudian kalau teman-teman udah menaruh jenis produknya, kemudian di sini ada merek. Yang kedua merek, kemudian setelah itu yang terakhir atau di baris ketiga, teman-teman bisa tambahkan keterangannya, keterangan dari produk yang teman-teman jual. Ini seri apa sih untuk produknya, atau ada varian apa aja sih, hijau, biru, pink, hitam, putih, atau apapun itu, teman-teman bisa masukkan di baris ketiga ini. Nah, untuk rumus ini saya dapatkan dari berbagai macam marketplace. Nah, untuk Shopee dan Tokopedia untuk rumusnya seperti ini teman-teman, kurang lebih sama, dan ada beberapa marketplace juga yang sudah saya cek dan kurang lebih juga untuk rumusnya ini sama semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai untuk rumus ini. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan ajarkan kepada kalian mengenai algoritma dalam membaca judul produk atau nama produk. Nah, untuk algoritmanya seperti ini teman-teman. Untuk algoritmanya, untuk cara membacanya dari baris kiri ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Misalkan kalau di sini ini kan di halaman searching nih. Nah, kalau kita ngetik sepatu sneakers pria, ini masih nyambung teman-teman karena dibacanya dari kiri ke kanan. Misalkan kalau kita baca dari kanan ke kiri itu tidak akan bisa, misalkan seperti ini teman-teman. Adidas pria sneakers. Ini tidak akan bisa karena sistemnya itu bacanya dari kiri ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan lebih rinci mengenai cara membaca judul produknya. Nah, misalkan di sini untuk judulnya kita baca dari sepatu pria Adidas. Nah, kalau kita ketik di sini misalkan sepatu pria Adidas, kita langsung telusuri aja. Nah, kata kunci ini masih relevan teman-teman dan masih nyambung, ya masih kebacalah dengan produk yang kita jual. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk cara membacanya itu dari sisi kiri ke kanan teman-teman. Meskipun ini lengkap satu, ini kan sneakers kan nggak dibaca nih. Sepatu pria Adidas, kita cuma ngambil kata kunci ini kan, yang sneakers dilompatin kan, itu nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya cara bacanya itu dari sisi kiri ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada kata kunci nih seperti ini, misalkan ada kata kunci sepatu pria sneakers, kayak gini teman-teman. Saya ketik ya di sini, sepatu pria sneakers. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman untuk kata kunci seperti ini masih bisa kebaca nggak teman-teman? Nah, saya rekap ulang ya untuk kata kuncinya. Nah, untuk kata kunci pertama di sini ada kata kunci sepatu. Nah, untuk kata kunci sepatu ada di bagian kiri teman-teman. Ini udah bener nih untuk kata kunci yang sepatu doang. Selanjutnya ada kata kunci pria. Nah, untuk kata kunci pria di sini teman-teman. Oke, ini kata kunci kedua, dan untuk kata kunci selanjutnya ada sneakers. Nah, untuk kata kunci sneakers ini di belakang kata kunci pria. Nah, menurut teman-teman gimana? Untuk kata kunci ini bener apa enggak? Silahkan ketik di kolom komentar. Teman-teman juga bisa ketik untuk kesalahan dari kata kunci sepatu pria sneakers ini. Tenang aja, kalau salah juga nggak apa-apa. Pokoknya kita sama-sama belajar di channel ini. Oke, silahkan teman-teman ketik
untuk kata kunci ini benar apa salah. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasannya. Oke guys, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tips dalam menyusun nama produk dan menambahkan beberapa kata kunci yang banyak dikunjungi oleh calon pembeli. Saya akan ajarkan kepada kalian mengenai teknik ini. Untuk nama tekniknya itu adalah sinonim atau persamaan kata. Tanpa berlama-lama kita masuk pada tekniknya. Nah, untuk cara menggunakan teknik sinonim atau persamaan kata itu gampang banget. Pertama-tama teman-teman bisa ikuti dulu untuk step 1 yang sudah saya ajarkan, yaitu teman-teman bisa susun untuk nama produknya ini sesuai rumusnya, yaitu jenis produk, kemudian merek, dan keterangan produknya. Kalau udah selesai, kita akan menambahkan beberapa kata kunci yang potensial untuk kita gunakan. Nah, untuk kata kuncinya atau persamaan katanya seperti nama tekniknya itu adalah persamaan kata. Kita harus lihat di beberapa kata kunci yang ada di sini dan kita harus cari persamaannya. Nah, misalkan ini nih kata kunci pria. Nah, untuk persamaan kata kunci pria itu apa sih? Nah, untuk persamaannya seperti ini teman-teman. Ini adalah beberapa persamaan dari kata kunci pria. Antara lain adalah cowok, laki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini saya ketik 3 aja teman-teman agar teman-teman lebih mengerti dan jangan banyak-banyak dulu. Nah, selanjutnya untuk cara mengecek kata kuncinya, kata kunci tersebut bagus apa enggak kita gunakan, teman-teman bisa lihat videonya di pojok kanan atas. Nah, itu cara mencari kata kunci yang potensial, dan itu juga cara mencari kata kunci yang banyak dikunjungi oleh calon pembeli. Teman-teman bisa lihat di sana untuk pembahasan lengkap mengenai kata kuncinya. Oke, selanjutnya kita cari di sini untuk kata kuncinya itu ada nggak sih di halaman searching. Misalkan di sini sepatu, sneakers cowok, ada nggak coba? Nah, ini ada teman-teman, sepatu sneakers cowok. Berarti ini kan udah ada nih. Kita bisa ketik di sini teman-teman. Oke, cowok. Kita bisa tambahkan selanjutnya yang pakai K, cowok. Ini juga ada teman-teman. Sepatu sneakers cowok. Ini yang pakai K, kita tambahin lagi di sini teman-teman. Cowok. Oke, selanjutnya kita cari untuk kata kunci sepatu sneaker laki. Laki. Nah, ini ada teman-teman, laki. Laki-laki juga ada. Jadi di sini saya tambahin aja laki ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti itu untuk cara menambahkan kata kuncinya. Selanjutnya kalau teman-teman udah menambahkan kata kuncinya dan teman-teman udah menerapkan untuk teknik sinonimnya atau persamaan kata. Nah, ini adalah teknik sinonim yang kita gunakan, yaitu persamaan kata. Jadi persamaan kata ini adalah kata yang artinya itu sama. Pria, cowok, laki. Itu artinya kan sama, yaitu satu jenis kelamin lah ya. Untuk pria, cowok, laki ini itu adalah satu jenis kelamin. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita cari untuk sinonim lainnya dari kata kunci yang kita ketik di sini. Nah, ini untuk kata kunci pria udah ya teman-teman. Selanjutnya kita cari sneakers coba. Oke, kita hapus kata kuncinya. Sneaker. Nah, ini ada teman-teman. Sneaker. Ini kan sneakers pakai S ya teman-teman. Untuk kata kuncinya sneakers pakai S. Kalau yang ini nggak pakai S nih teman-teman, SNEKER. Jadi kita bisa terapkan di sini. Oke, kita ketik sneaker. Nah, ini sama ya teman-teman untuk kata kuncinya. Jadi teman-teman bisa ketik untuk kata kunci yang masih ada pasarnya. Nah, kalau kita ketik di sini dan muncul untuk kata kuncinya di halaman searching ini, berarti itu ada pasarnya teman-teman. Kalau kita klik dan kita telusuri, ini ada beberapa produk yang menggunakan kata kunci serupa. Nah, jadi seperti itu teman-teman bisa gunakan untuk teknik saya ini. Teman-teman bisa cari beberapa kata kunci yang sama atau memiliki persamaan kata. Teman-teman bisa cari untuk kata kunci tersebut dan teman-teman bisa coba cek di halaman searching ini. Atau untuk lebih baiknya lagi, teman-teman juga bisa cek seperti volume pencariannya, persaingan, dan lain-lain. Untuk videonya tadi sudah saya rekomendasikan kan di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat, atau di kolom deskripsi untuk videonya juga ada, teman-teman bisa lihat di sana. Oke guys, jadi seperti itu untuk teknik sinonim atau persamaan katanya. Selanjutnya kita akan masuk pada kesalahan atau kesalahan fatal dalam mengetik
nama produk atau judul produk. Teman-teman perlu ketahui hal ini karena ini sangat penting sekali dan teman-teman harus menghindari untuk kesalahan yang akan saya sebutkan nanti. Oke guys, untuk kesalahan pertama yang perlu teman-teman hindari yaitu adalah pengulangan kata. Nah, untuk pengulangan kata ini menurut saya ya jangan dilakukan atau perlu dihindari. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan kesalahan ini, nanti sistem algoritma dari marketplace-nya akan susah membaca produk apa yang teman-teman jual. Jadi, untuk pihak marketplace-nya itu akan susah mengidentifikasi produk apa yang teman-teman jual. Karena salah satu cara untuk marketplace itu mengidentifikasi barang yang kita jual itu melalui nama produk atau judul produknya. Nah, jadi seperti itu. Saya akan contohkan beberapa kesalahan dan di sini saya akan contohkan menggunakan kata kunci yang ini. Nah, misalkan kesalahannya seperti ini, teman-teman. Kita ketik ya di sini sepatu. Nah, ini pengulangan kata, teman-teman. Karena di sini udah ada kata kunci sepatu. Ini juga sepatu. Sepatu, dan untuk kata-katanya tidak ada yang berbeda. Di sini SEPATU. Ini juga sama, sepatu, SEPATU. Sama ya, teman-teman. Jadi ini tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Kalau teknik sinonim itu termasuk pengulangan kata nggak sih, Bang? Nah, untuk teknik sinonim atau persamaan kata yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu bukan pengulangan kata karena kenapa? Nah, untuk katanya itu beda, teman-teman. Di sini sneakers, SNEAKERS, dan sedangkan yang ini SNEKER, nggak ada S-nya. Jadi ini beda untuk ngebacanya. Ini sneaker nggak ada S-nya, sedangkan ini sneakers ada S-nya. Nah, itu adalah kesalahan pertama yang perlu teman-teman hindari. Oke, selanjutnya kita masuk pada kesalahan kedua yang perlu teman-teman hindari. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan kedua yang perlu teman-teman hindari. Nah, untuk kesalahan kedua, ini kita hapus dulu nih. Ini tadi kesalahan yang pertama. Oke, kita lanjut kepada kesalahan yang kedua. Nah, untuk kesalahan kedua itu adalah menggunakan emoticon pada nama produk atau judul produknya. Nah, untuk emoticon teman-teman pasti tahu ya. Seperti ini contohnya, teman-teman. Yang lambang senyum, marah, cemberut, atau apapun itu yang sifatnya emoticon itu tidak boleh karena itu akan merusak nama produk kita atau judul produk kita. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai kesalahan yang kedua. Nah, jadi itu aja dalam penjelasan mengenai emoticonnya. Teman-teman jangan memasang emoticon pada judul produk atau nama produk teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita masuk pada kesalahan yang ketiga. Oke guys, untuk kesalahan ketiga yang perlu teman-teman hindari adalah SKU. SKU itu adalah Stock Keeping Unit, yaitu kayak kode unik produk gitu. Jadi SKU ini berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah produk. Nah, jadi seperti itu. Untuk SKU ini ada berbagai macam jenis untuk bentuknya. Yang pertama berupa scan. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ada juga yang berupa huruf ataupun angka. Nah, jadi seperti itu teman-teman tidak boleh masukkan di sini. Karena kenapa? Itu juga akan merusak nama produk kita karena itu susah diidentifikasi oleh pihak marketplace-nya. Maupun teman-teman jualan di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia itu tidak boleh karena ya itu tidak disarankan dan perlu dihindari dari aplikasi Shopee-nya atau pihak marketplace lain. Teman-teman perlu hindari untuk kesalahan yang saya sebutkan tadi. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman bisa terapkan cara yang saya ajarkan ini ke produk yang teman-teman jual. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini dan teman-teman bisa praktek untuk caranya dan teman-teman bisa buktikan.